a dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone. Halo sobat semuanya yang paling ganteng, yang paling cantik-cantik, yang sedang menyaksikan bersama kita di Ruang Ekspresi. Jadi perkenalkan, nama gua Adi Kusairi dan di sebelah gua ada siapa nih? Nama gua Bro Fajar Ramadhani. Nah, kita berdua di sini akan nemenin semua teman-teman yang ada di rumah, tentunya yang lagi ada di chill bersama kosan, yang keluarga, ada di kafe, dimanapun ya, itu, dimana yang, aja ya. Iya, yang bersama teman-teman yang menyaksikan, yang bersama keluarga, bestie, pacar, HTS. Nah, jadi kita akan 30 menit ke depan tuh akan ngebahas seputar tentang seluk-beluk art ya. Kita tuh akan ngebahas seputar dunia seni. Dan itu pun sangat juga menarik ya pembahasannya. film juga ya, Film dikit ya masuk juga. Jadi yang pertama kita punya segmen apa nih? Teknologi dalam dunia sinematografi, Bro. Jadi yang pertama kita punya kemajuan teknologi ya, betul kan? Dalam Apa aja sih dunia sinematografi. Jadi teknologi di sinematografi itu? banyak sih sebetulnya. Kita juga nanti kini akan dibahas nih dari seputar apa sih? CGI. Bisa apa aja nih? AI, visual effect, Banyak sound sih. effect juga. Betul, itu juga masuk. Wah, karena emang dalam dunia sinematografi itu teknologi itu emang dari zaman ke zaman tuh udah banyak yang berkembang pesat. Sama juga luas ya. Betul, dari film-film luar negeri maupun dalam negeri itu udah banyak yang memakai teknologi tersebut. Apalagi kan? film dalam negeri udah pada keren-keren kayak Gundala, Emang sih keren. Gatot Kaca ya. Betul, dalam segi penggunanya pun nanti kita akan bahas deh bagaimana, dan juga yang lagi menarik AI. AI sih. Ya, AI juga pasti menarik Sangat sih. membantu walaupun di kuliah, sekolah, apalagi di dunia kerja ya. Betul. Apalagi kalau kita ngedit nih, coba kayak Ya, ngedit kita ngerasain kan pakai AI itu. Apalagi- Walaupun dibilang, wah AI nanti gimana nih bisa Kerjaan kita hilang. Iya, kerjaan kita lah. Kita itu karena menurut sendiri itu bisa ngebantu kita lah ya. Justru kerja sama kita Iya. dengan AI tadi. Menarik kan? Nah, kita lanjut segmen 2, kita punya apa nih? Karya seni yang mengubah dunia, Bro. Karya seni yang bisa mengubah dunia. Wah, itu keren sih kayaknya untuk kita ketahui buat teman-teman. Apalagi kayak saya sebagai orang awam gitu ya. Ya. Sangat menarik untuk dibahas. Menarik tentunya sangat menarik dengan seni yang bisa mengubah dunia itu seperti apa gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bro, kita mempunyai segmen sebuah kisah tokoh perjalanan dari sang seniman tersebut. Jadi kayak kita tuh harus tahu nih, jangan melihat tahu karya seninya doang ya. Karya seni itu ceritanya bagaimana, tentang lukisan itu ceritanya kisahnya seperti apa. Siapa yang ngelukis? Iya, kita latar juga, belakangnya. iya, betul. Kita juga harus tahu backstory dari sang maestro seniman tersebut. Iya, kita Dan banyak juga nggak, Bro, yang punya latar belakang mental yang hancur gitu, punya masalah kayak Iya. polar kayak gitulah ya. Nah, mungkin itu yang nanti akan kita bahas. bahas ya. Nanti kita sharing sama teman-teman semua yang kita bahas. Pada penasaran semuanya kan tentunya. Penasaran nggak? Penasaran dong. Langsung aja. Let's go. Let's go. Industri film telah mengalami kemajuan teknologi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan teknologi telah membuka pintu bagi kreativitas yang tak terbatas dalam pembuatan film, mulai dari efek khusus yang memukau hingga sinematografi yang menakjubkan. Inovasi ini telah memperkaya pengalaman penonton dan mengubah cara cerita dihadirkan di layar lebar. Salah satu aspek penting dari perkembangan teknologi dalam industri film adalah efek khusus. Melalui penggunaan teknologi CGI atau Computer Generated Imagery, pembuat film mampu menciptakan dunia yang fantastis dan makhluk-makhluk imajiner yang terlihat sangat nyata. Efek khusus ini memberikan dimensi visual yang spektakuler dan memperluas batas imajinasi dalam pembuatan film. Dengan bantuan komputer, adegan yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak mungkin direalisasikan, kini dapat diwujudkan dengan presisi
dan keindahan yang luar biasa. Selain CGI, ada juga teknologi yang bernama High Frame Rate. High Frame Rate atau HFR merujuk pada tingkat jumlah frame per detik atau FPS dalam suatu rekaman video atau permainan. Frame per detik mengukur seberapa cepat gambar berubah dalam suatu urutan video atau permainan, dan semakin tinggi jumlah FPS, semakin mulus gerakan yang terlihat oleh mata manusia. Secara umum, standar industri untuk film dan video adalah 24 FPS. Namun, istilah high frame rate seringkali digunakan untuk menggambarkan tingkat frame yang lebih tinggi dari standar tersebut. Misalnya, 48 FPS, 60 FPS, 120 FPS, atau bahkan lebih tinggi. Penggunaan high frame rate dapat memberikan efek visual tertentu pada gambar bergerak. Beberapa keuntungan penggunaan high frame rate antara lain ketajaman gerakan, realisme lebih tinggi, pengurangan blur. Namun, penggunaan high frame rate juga dapat menimbulkan beberapa tantangan. Beberapa orang mungkin menganggapnya terlalu realistis dan kehilangan estetika sinematik khas film tradisional. Selain itu, high frame rate dapat mengubah persepsi visual tertentu, terutama dalam hal pencahayaan dan estetika artistik. Efek khusus atau special effects adalah teknik dan teknologi yang menciptakan ilusi atau menyempurnakan elemen visual dalam sebuah film. Atau dikenal sebagai SFX, efek ini dapat bersifat praktis atau digital dan digunakan untuk menambah daya tarik visual, realisme, atau fantasi pada sebuah film. Efek khusus praktis melibatkan objek fisik dan teknik yang ditangkap kamera selama pembuatan film. Contoh, efek praktis termasuk tata rias, prostetik, animatronik, miniatur, kembang api. Efek khusus dalam film dapat dibagi menjadi dua kategori utama, praktis dan digital, kedua jenis. Efek khusus ini memiliki kekuatan dan keterbatasan yang unik, dan pembuat film seringkali menggabungkan keduanya untuk mencapai efek yang diinginkan. Practical effects melibatkan penciptaan ilusi fisik di lokasi syuting, menggunakan alat peraga, riasan, animatronik, prostetik, miniatur, kembang api, dan lainnya. Efek ini seringkali digunakan untuk menciptakan kesan realisme atau kewujudan dalam sebuah adegan, dan bisa sangat efektif untuk menggambarkan objek fisik seperti ledakan, makhluk, atau kendaraan. Efek khusus atau visual effects, sering disingkat VFX, adalah jenis efek digital yang digunakan dalam film dan media lain untuk membuat atau menyempurnakan citra yang tidak dapat dicapai melalui cara praktis. Efek ini dapat berkisar dari komposisi sederhana, berbagai elemen untuk menghasilkan bidikan yang mulus, hingga simulasi fisika, cuaca, atau fenomena alam lainnya yang rumit. Efek visual juga dapat digunakan untuk menciptakan makhluk, lingkungan, atau peristiwa fantastis yang tidak mungkin difilmkan dalam kehidupan nyata. AI atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Organisasi modern mengumpulkan data dalam jumlah besar dari beragam sumber seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alat pemantauan, dan log system. Tujuan menggunakan AI adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data. Kemudian, AI dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan manusia. Misalnya, teknologi AI dapat merespons percakapan manusia secara bermakna, membuat gambar dan teks asli, dan membuat keputusan berdasarkan input data waktu nyata.
Gokil. Baru Iya, segmen emang sih. 1 nih bro, Emang udah gokil kacau. parah gitu. Segmen 1 aja udah wah gitu. Padahal ini baru pembahasan tentang teknologi di dunia sinematografi, belum lagi ke Betul. seni lah. Apalagi pokoknya kita bakal ngebahas sih di segmen 2 dan 3. Gimana sih bro tanggapan lu? Buat segmen 1 emang gokil parah nih ya. Emang kita ngebahas tentang seputar perkembangan teknologi, bagaimana penggunaan teknologi tersebut dalam dunia sinematografi nih. Dan mungkin teman-teman semua nih ya, Ada gue yang juga di penasaran sini, gitu enggak, ya. gue juga di sini kan Eh. sebagai penikmat film, mungkin teman-teman juga sama nih, sering bertanya ketika menonton film tersebut, wah ini film ini gimana ya Gimana efeknya? bikinnya, Betul. terus efek apa ya Wah, ini ini teh? gokil nih, kayak adegan-adegannya pecah-pecah gitu ya, gokil pokoknya. Gokil maksudnya tuh gimana orang ini bisa bikin adegan yang di luar nalar gitu. Iya. Kita aja sampai mikir kok bisa gitu Iya. bikin efek apalagi kayak nih editornya gitu kan, Oh, wah editornya editor. keren gitu ya. dari ayo. pengubahan latar tiba-tiba bisa di hutan, di kota, Iya. padahal syutingnya di dalam Iya, itu studio. banget studio. Nah, itulah teman-teman, itu dari segi penggunaan teknologi dalam dunia sinematografi. Nah, mungkin nih, ada nggak film yang menjadi favorit film dari luar maupun dari dalam negeri nih? Atau yang bener-bener kayak menjadi inspirasi gitu ya. Kira-kira ada nggak? Ada sih banyak malahan gitu, tapi saking banyaknya tuh lupa gitu. Coba satu gitu, mungkin yang mungkin Film kita Indo bahas. aja ya, film Indo Boleh, aja ya. film Indo Mungkin boleh. akan pernah nonton kayaknya di bioskop ataupun di streaming layanan Indonesia aja gitu ya. Ya. Gundala sih. Ya, Karena menarik gitu. Gokil. Karena selama ini film Indo nggak pernah berhasil, atau mungkin ada ya yang Ya. pernah berhasil bikin film superhero kayak Wiro Sableng, tapi yang benar-benar menarik perhatian khalayak umum itu gak ya Gundala gitu, karena mulai Betul. dari Karena emang superhero pertama Indonesia gitu Iya, yang gitu. wah, walaupun emang si Gundala ini tuh sempat ada pada tahun 80-an lah gitu ya. 80-an lah ya. Dan digarap lagi atau diperbaiki atau dibuat lagi pada setelah tahun 2019. berapa puluh tahun itu, Wah, itu bro? perkembangan teknologinya udah beda gitu. Udah jauh ya. Apalagi Mungkin dulu kameranya masih yang jadul-jadul ya. Lasernya sekedar laser aja. Iya. Laser, sorry, petir Gundala. Petir. Petirnya tuh mungkin dibuat pakai apalah gitu. Iya. Kita nggak tahu, kita belum Iya. lahir gitu ya. Ya, belum lahir. Selama riset kita belum sejauh itu ya. Perkembangan pada tahun itu pun sangat berbeda dengan tahun-tahun 2019 atau mungkin dari film Gundala yang sekarang. Jauh lah, Jauh awal tahun 2000-an aja film belum secanggih ini belum gitu. secanggih dan sewah sekarang gitu. Iya. Teknologinya ya, perkembangan teknologinya, dan juga nggak kalah dengan CGI special effect karena AI juga nih. AI sih sangat membantu sih kata gua bro, karena AI itu mulai dari anak-anak sekolah aja udah make AI. Gimana orang film atau orang yang kerja di Semua dunia kayaknya visual. AI itu emang sangat berguna dalam kita mungkin itu bekerja atau mencari informasi dengan AI, atau mungkin sebagai Atau yang relate aja deh, tugas kuliah. Bener kan? lu itu kayaknya lu bro. Nggak sering. Tapi emang buat referensi jurnal. Buat referensi kan, jurnal. Tapi buat AI di sini tuh kita biasanya ngegunain atau menggunain itu sebagai untuk kita Jembatan pembantu kita, karena tidak semuanya lengkap di Google gitu ya. karena misalnya kita ngedit kita menggunakan AI gitu. Heeh. Ini kayaknya editor kita kayaknya pakai AI juga nih. Editor editin dong gitu. Bikinin matahari gitu. Ting, muncul film favorit. Ya bisa tampilin di sini, tapi kayaknya nggak tahu ya. Nah, jadi AI itu bukan kayak, kalau bisa dibilang mengubah pekerjaan, kayaknya enggak juga menurut kita. Enggak juga karena sih. ngebantu sih. Tapi Sangat karena ngebantu. AI itu tiba-tiba datang di kehidupan kita, orang-orang yang kerja di bidang visual atau pekerja seni lah ya, takut karena AI bakal ngambil pekerjaan kita gitu. Padahal itu sangat ngebantu sih. Padahal kata gua mah sangat Iya. ngebantu bro. Ya, ngomongin AI nih yang bisa mengubah dunia. Tapi ada nih seni yang bisa mengubah dunia. Wah lebih keren lagi dong Keren. daripada pada zamannya zaman dulu. Iya, itu seni itu bisa mengubah dunia tuh gimana gitu caranya kan? Nah, gimana sih? Gimana Kepikiran nggak seni itu gimana bisa mengubah dunianya? Karena gua awam ya bro, jadi nggak terlalu paham itu. Tapi gua sangat yakin sih bahwa seni itu bisa ngubah dunia. Seni itu tentang
sebuah perasaan. Aduh, kalau udah masalah perasaan mah berat. Tentang perasaan hati gitu, lihat itu perspektif seni itu kan. Perspektif kita dari seni bebas gitu ya. ya. Lu sedih, lu bisa bikin karya. Betul. Lu berekspresi. diputusin cewek, bisa bikin karya. Jadi bikin karya tuh nggak melulu tentang bahagia sih kata gue, bro. Karena emang sebuah ekspresi kita itu dituangkan dalam sebuah seni. Kita berkreasi, berekspresi bebas. Dituangkan dalam sebuah kanvas. Daripada kita kemana-mana dan mungkin teman-teman udah bingung, wah gimana seni mengubah dunia? Kita langsung aja Langsung nih, bro. aja kita sepil nih. Langsung feel aja ya, oke? Gimana bro? Langsung Yoi, let's let's go. Kebaikan sejatinya merupakan keadaan jiwa manusia. Hal tersebut tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan, terkadang tersembunyi di balik hal-hal sederhana seperti pujian, kata-kata pengakuan, atau tampilan yang lembut. Jika kita melihat lebih luas, terdapat banyak sekali orang-orang luar biasa di dunia ini yang dapat menginspirasi dan memotivasi. Para seniman berikut ini memutuskan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik tanpa mengandalkan orang lain melalui seni mereka. German Crew diundang oleh otoritas Kota Palmitas untuk mengecat dinding rumah-rumah yang sebagian besar dindingnya sudah lusuh dan kotor. Mereka harus bekerja dengan kanvas seluas 20.000 meter persegi. Para seniman tersebut menghabiskan waktu selama 5 bulan untuk mendandani rumah-rumah yang ada, sebanyak 209 rumah yang ditempati oleh 1.800 penduduk dicat dengan warna pelangi. Penduduk merasakan transformasi yang sangat positif. Namun yang terpenting, warna cerah dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan di kota. Indikator tersebut mendekati 0. Patrick Comeci, seniman Perancis. Patrick Comeci bersama timnya menggambar mural grafiti realistis di dinding gedung. Mereka adalah orang-orang yang membuat dunia menjadi lebih cerah lewat hasil karyanya. Mereka mengerjakan semua sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika tim mereka melihat kondisi gedung-gedung yang tidak sedap, dipandang mereka mengambil cat dan sikat, lalu mengubah jalan-jalan sederhana menjadi galeri dan rumah biasa menjadi pemandangan yang enak dilihat. Komisi cenderung menggambar ilusi optik. Akibatnya, rumah-rumah tersebut memiliki jendela dan balkon yang dicat baru. Roberto Mamani, seniman asal Bolivia. Roberto Mamani adalah seniman Aymara dan karyanya ditandai oleh tradisi dan simbol asli Aymara. Mamani mengatakan bahwa neneknya mendorongnya untuk melukis dan menjelaskan betapa pentingnya untuk mengingat asal-usul leluhur dan memberikan kehidupan baru kepada budaya masyarakat Andes. Artis itu melukiskan sosok-sosok di dinding-dinding bangunan yang dibangun oleh negara untuk memukimkan kembali orang miskin. Proyek ini dibuat di ketinggian 4.000 m di atas permukaan laut. Ini adalah rekor tinggi. Mamani mengatakan bahwa orang-orang itu tidak memiliki apa-apa dan sekarang mereka memiliki rumah lukis yang indah dan penting untuk membagikan sesuatu yang dapat kita berikan satu sama lain. Agnes Kasparkova, seniman jalanan Ceko berusia 91 tahun ini, memutuskan untuk mengubah Luka, desa kecilnya di Republik Ceko, menjadi sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan. Setiap musim semi dan setiap musim panas, selama 40 tahun terakhir, ia menggambar pola di rumah dan menambah keindahan di desanya. Agnes ingin mengubah tempat ini dengan memberinya pewarnaan nasional. Gambar-gambarnya dikagumi oleh setiap penduduk desa. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa seniman ini hanya melukis
tanpa memikirkan seperti apa hasil akhirnya sendiri. Ia hanya mengikuti perasaannya saja, sangat luar biasa. Martina Billy. Martina Billy adalah seniman pemula dari Italia. Ia menuntut ilmu di Akademi Seni Rupa Florence. Menurutnya, alam mengilhami kreativitasnya dan karakter itu digambarkan dalam lukisan Martina yang sebagian besar bertemakan binatang. Martina tidak suka menggunakan kanvas atau kertas melainkan menggunakan papan kayu daur ulang yang mungkin biasanya berada di tempat sampah. Dengan keahliannya, papan kayu tersebut disulap menjadi karya seni yang indah, cinta, kebaikan, dan alam. Merupakan bagian integral dari setiap karya-karya yang dibuatnya. Gimana? Udah ngerti kan sekarang bagaimana seni itu bisa ngebarunya? Ngerti sih, tapi kalau soal perasaan, Waduh, sulit kalau bahasa pembahasan gue. Kayaknya gini para kru kalau ditanya orang-orang pasti amang-amang yang megang kamera. Jadi buat kalau menyangkut perasaan emang sulit, tapi kayaknya buat pembahasan tadi itu gue bisa ada yang nangkep dari Kirman Kru mungkin yang dia tuh Sangat itu sih inspiratif. gitu. Karena emang dia ngelihat dari ingin merubah kota tersebut yang asalnya kota mati ya mungkin banyak kejahatan-kejahatan. Iya sih, misalnya pokoknya suram gitu kan. suram minus. Karena nggak ada sisi baiknya mungkin ya, karena mulai dari Perampokan, kejahatan, maling. atau mungkin arah ke seksual saya tidak. Tapi legalisasinya gimana ya? Kita nggak tahu apakah bedanya sama kayak di Indo. Nggak tahu. Beda kelas. Tapi emang para penggiat seni itu ini yang Kirman Kru ini mungkin ya, kepikiran di mereka tuh gimana sih pengen ngelihat kota tersebut tuh menjadi kota yang bisa hidup lagi. Nah itu Ya, mungkin sih. dari diri sendiri dengan perasaan yang melihat Karena kota mulai dari tersebut perasaan. yoi karena impactnya dari mungkin ingin buat diri dia sendiri dan untuk orang lain juga Tapi memang impact yang saya bermanfaat. juga percaya sih dia nggak kepikiran buat mengubah kota gitu, cuman Ya, inspirasi mungkin buat bukan seni doang. tapi emang dari before after dari impact dari yang sesudah sebelumnya itu emang sangat beda karena yang sesudah pun dari kota mati menjadi Kota hidup mati yang menjadi penuh warna hidup gitu warna. kan emang sangat menarik untuk dikunjungi Mau kita lewat siang, Iya, tapi bahkan bisa dibilang mungkin you safe gitu. Tetap safe gitu. bisa dibilang itu menjadi tempat rekreasi Atau tempat apa tadi yang kita omongin sebelum kita tampil itu jadi tempat freeware, bikin bisa. video. Itu karena emang tempatnya mungkin buat anak-anak sekarang bisa dibilang tuh vintage tempatnya emang vintage ya. Kalau yang anak itu estetik apa namanya? Apa itu? Yang bahas tentang retro lah. Iya, anak retro. Oke. Retro. Nah, jadi Gitu. buat di sini nggak hanya tentang mengubah dunia aja. Nah, di segmen berikutnya pun kita memiliki yang nggak kalah menariknya dari segmen-segmen berikutnya yang tadi yang kita akan sudah bahas. Nah, gimana nih yang segmen 3 ada apa nih? Segmen 3 ini kita bakal ngebahas tentang seniman sih bro. Tokoh ya. Jadi di Tokoh. segmen 3 tuh kita bakal ngebahas seorang maestro seniman, tokoh, perjalanan dari seniman tersebut. Ya, jadi kita dalam menikmati suatu karya seni itu bukan tentang cerita di balik karya tersebut, tapi kita juga harus tahu gitu. Mungkin jarang yang banyak tahu gitu tentang Jangan di-spill dulu. Iya. Jangan di-spill dulu. tentang ini story dari seniman Iya. tersebut. Nah, benar-benar pada penasaran. Sekarang gimana bro? Lanjut. Lanjut aja kayaknya sih. Let's go. Let's go. Seni merujuk pada sebuah kata di mana ketika kita membaca dan mendengarnya kemudian tak sedikit yang membayangkan kata tersebut dengan lukisan. Pada psikologi, terdapat teknik terapi yang disebut dengan art therapy. Lingkup art therapy ini di dalamnya terdapat music therapy, dance therapy, menggambar, melukis bahkan merangkai bunga turut masuk dalam kategori art therapy. Kita tentunya sering mendengar nama-nama pelukis terkenal yang karyanya sudah tidak asing lagi dilihat. Tetapi tahukah kamu bahwa menjadi pelukis tidak hanya mengandalkan inspirasi dan hidup dalam kreativitas
untuk menghasilkan karya yang sangat bernilai. Beberapa di antaranya harus berjuang hidup dan berkarya dengan berbagai macam liku kehidupan. Tak jarang lika-liku hidup tersebut menjadi inspirasi utama yang dapat menghasilkan karya yang luar biasa hingga terkenal sampai sekarang. Van Gogh, Vincent Willem. Van Gogh adalah pelukis asal Groot-Zundert, Belanda yang terkenal dengan lukisannya Starry Night. Anna Cornelius Carbentus adalah ibu Van Gogh yang menurunkan bakat melukisnya. Van Gogh bergelut melawan depresi dan patah hati berulang yang dialaminya. Van Gogh memiliki kecenderungan bipolar yang membuatnya memotong daun telinganya sendiri dengan pisau cukur ketika bertengkar hebat dengan sahabatnya, Paul Gauguin. Edvard Munch, pelukis asal Norwegia. Ini memiliki mental health problem yang dituangkan dalam karyanya The Scream. Edvard Munch memiliki trauma yang disebabkan oleh meninggalnya ibu dan adiknya karena tuberkulosis sebelum ia berusia 15 tahun. Edvard Munch mulai melukis, awalnya untuk mengisi waktu luang ketika berada di rumah. Karyanya The Scream merupakan ilustrasi atas kecemasan yang tidak dapat ia atasi di era Perang Dunia II. Selain itu, The Scream juga mewakili diri pribadi Edvard atas rasa takut, pengalaman psikologis, penyampaian rasa takut yang dicurahkan dengan warna-warna gelap khas Edvard Munch. Yayoi, seniman yang satu ini tidak asing lagi kita dengar namanya. Karyanya banyak dipamerkan di beberapa negara termasuk Indonesia. Dalam pengakuan pribadinya, Yayoi berjuang dengan gangguan psikologis, namun kondisi ini justru menginspirasi Yayoi untuk dapat menghasilkan karya yang dikenal dengan motif polkadot berwarna terang. Pada tahun 1977, Yayoi tinggal di rumah sakit jiwa dan diperbolehkan untuk melukis di Sart Studio dan menulis di kamarnya. Menurut Yayoi Kusama, seni adalah salah satu terapi untuk masalah kejiwaannya. Yayoi mencoba menyembuhkan penyakitnya dengan menuangkan halusinasi, rasa takut, dan obsesif-kompulsifnya ke dalam gambar yang ia lukis, seperti kita ketahui, berbentuk polkadot. Pablo Picasso. Pablo Picasso lahir di Malaga, Spanyol. Picasso tidak hanya terkenal sebagai pelukis, tetapi juga sebagai pengukir, penulis, dan seniman keramik. Picasso memiliki pengalaman di kehidupan percintaan yang tidak mudah pula. Memiliki affair dengan beberapa perempuan yang menjadi objek lukisannya meskipun sudah memiliki istri sah dan anak. Bakat melukisnya diturunkan oleh ayahnya. Picasso terkenal dengan woman lovers. Cinta pertamanya, Fernande Olivier Young, menjadi model dari 60 karyanya. Istri pertamanya Olga Khokhlova dan drama perselingkuhan dimulai pada masa ini. Perselingkuhannya dengan Marie-Thérèse, Dora Maar, Françoise Gillot, dan Jacqueline Rocky. Pengalaman hidup Picasso dalam berkarya sebagian besar terinspirasi oleh perempuan yang pernah hadir dalam hidupnya. Walaupun dikenal sebagai pelukis yang sukses, ternyata Picasso tidak dapat dikatakan sukses dalam kehidupan nyata dalam hubungan dengan perempuan. Frida Kahlo. Frida Kahlo lahir di Coyoacán, Meksiko, merupakan pelukis kenamaan Meksiko. Hidup di rumahnya yang disebut dengan Casa Azul atau The Blue House. Frida menderita penyakit polio dari usia 6 tahun.
Ia mengalami kecelakaan hebat yang menyebabkan patah tulang sampai pinggul. Kecelakaan tersebut menyebabkan Frida harus menggunakan alat penyangga di tubuhnya dan terus terbaring di tempat tidur. Frida terkenal dengan karya self-portraitnya karena ia terbiasa sendiri. Keterpurukan Frida ditambah dengan adanya affair antara suaminya, Diego Rievea, dengan sejumlah perempuan, termasuk saudara perempuannya Christina. Hal tersebut tidak menghambat Frida untuk terus berkarya. Karyanya masih cukup terkenal dan dikagumi hingga saat ini. Gak kerasa ya bro, udah 30 menit aja sih. Kayaknya padahal tadi tuh kayak sebentar banget sih kita bahas. Kayak baru diskusi sebentar gitu sama teman-teman. Saking galaknya ya. Iya, udah mau habis aja ini. Di belakang udah pada gini. Nih, orang kru. Kameramen, nih kopi. Pengen makan. Gimana bro? Mau bro tutup atau? Paling buat kesimpulannya buat teman-teman semua yang tadi udah kita bahas dari segmen awal dan segmen sampai ketiga akhir tentang seputar seni dari mulai perkembangan teknologi dalam dunia sinematografi. Yang kedua ada seni yang bisa mengubah dunia. Dan terakhir itu yaitu ada cerita dalam tokoh perjalanan seorang seniman. Maestro banget itu ya. Jadi buat teman-teman sebetulnya kita masih ingin ada bahasan yang kita sampaikan. Mungkin nanti next lah ya di minggu depan yang bertemu lagi kita di ruang ekspresi ya tentunya. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa saksikan terus acara ini pada jam 9:30 tentunya di ruang ekspresi. Oke, see you next time teman-teman. Yo.